Ya, masih bersama kami di podcast Gema, Gerakan Moderasi Beragama Persaudaraan Universal. Salam persaudaraan. Iya, terima kasih telah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Kita kedatangan seorang tamu spesial bernama Bapak Pendeta Yani Alexander Pandey STH. Selamat datang, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih atas undangan, atas kedatangannya, dan dari namanya kita bisa lihat nih dari daerah timur, benar Pak ya? Benar. Ya. Benar sekali. Dari daerah mana nih Pak? Ini dari daerah Sulawesi Utara. Sulawesi Utara. Jadi kata ya, nama belakang Pandey itu ya, marga itu. Marga atau Fam ya. Ya, Fam. Ya, pada podcast pagi hari ini tentunya kami bergembira sekali sebagai Kementerian Agama karena pagi ini kita akan coba berbincang tentang seorang Bapak Pendeta yang saat ini adalah seorang Ketua MUKI Kabupaten Sambas. Pada saat yang bersamaan juga adalah Ketua Pinasungkulan Kabupaten Sambas ya, Pak ya. Sehingga apa yang dapat kita perbincangkan adalah bagaimana sih peran organisasi keagamaan Kristen, dan pada saat yang bersamaan juga adalah pegiat sosial budaya. Perjumpaan apa yang dapat kita dengar dari pengalaman Bapak, nanti kita kita berbincang ya, berbincang secara ringan. Tapi mungkin bisa Bapak jelaskan, menceritakan sedikit. Bapak kira-kira dari Sulawesi Utara, Minahasa Pak ya? Iya, benar. Kemudian datang pertama di Kalbar itu secara budaya apakah ada shock kultur? Shock kultur itu ada kaget gitu ya. Ada pertemuan budaya. Mungkin bisa menceritakan sedikit karena akan menjadi latar belakang perbincangan ringan kita. Silakan Bapak. Baik, mungkin pertama-tama saya memperkenalkan diri lebih jauh lagi, walaupun sudah sempat disebutkan tadi nama saya yang jelas. Iya. Adalah Pendeta Yani Alexander Pandey. Ya. Kemudian juga dalam kapasitas saya ini adalah sebagai Ketua MUKI. Ketua MUKI. Ya, sebagai Ketua MUKI yang ada di Kabupaten Sambas. Ya, dan juga ketepatan sebagai Ketua MUKI, juga sebagai pengurus Kawanua yang kita namakan ya, Pinasungkulan. Sering dengar itu kata Kawanua ya. Ya, di Kabupaten Sambas. Ya. Nah, sebagaimana kedatangan saya di Kalimantan Barat, pertama-tama memang selaku pendeta. Pendeta ya? Iya. Datang sudah pendeta. Pendeta untuk melaksanakan tugas pelayanan, dan bertepatan dengan itu juga dipercayakan oleh beberapa umat atau ormas-ormas lainnya untuk bisa dapat berkolaborasi dengan ormas-ormas yang ada. Nah, saya ditunjuk langsung dari pusat untuk bisa dapat membentuk suatu ormas MUKI, Majelis Umat Kristen Indonesia. Nah, Kabupaten Sambas. Ya. Oke. Juga dengan demikian juga saya berhubungan dan memang adalah datang dari Sulawesi Utara. Di sini juga ditunjuk kembali oleh beberapa masyarakat daripada suku atau etnis Minahasa ya. Untuk membentuk satu perkumpulan. Nah, saya ditunjuk lagi menjadi ketua dalam perkumpulan daripada Pinasungkulan. Ya, Kawanua. Tapi hal yang menarik tadi, pada saat Bapak kan Ketua MUKI organisasi keagamaan ya. Iya, betul. Pada saat yang bersamaan juga adalah, sebelum kita masuk ke apa itu peran MUKI ya tentunya ya, dan tetapi apakah dapat Bapak ceritakan secara ringan atau ringkas gitu,
adakah Bapak kan sebagai seorang latar belakang pendeta ya, Iya. begitu datang di daerah Kalimantan, apakah ada shock culture tadi? Iya. Ada nggak? Kaget, ini ada bedanya. Ya, Ini benar. bukan kita soal Benar. apa baik benar ya, bukan soal itu ya. Benar. Tapi mungkin ada kultur ada. itu memang ada. Oh, Karena namanya oke. kita berbeda budaya. Iya, iya. Nah, kebetulan juga saya mendapat istri asli orang Oh, daerah setempat, lokal ya. lokal, Oh, yaitu suku Dayak. suku Dayak. Iya. Jadi dengan sendirinya harus beradaptasi. Beradaptasi. Walaupun ada beberapa Perbedaan-perbedaan, perbedaan, namun iya. saya lihat hampir juga ada persamaan. Ada dalam hal juga ini. persamaan? Iya, ada persamaan. Jadi Oke. tidak juga terlalu kita seolah-olah merasa asing dalam hal ini. Iya ya, Dalam ada yang kultur sama. budaya, gitu. apa namanya, apa mereka itu punya satu kebiasaan hampir sama. Ya. Yang bagian yang sama itu kira-kira apa, Bro? Pak Pendeta. Biasa kalau orang Manado kita panggil brur, ya. Enggak apa-apa. Jadi Jadi masalahnya untuk persamaan, kalau saya Persamaan. melihat di dalam ya seperti ada ritual-ritual, ya sama juga terhadap alam gitu ya. terhadap alam, untuk Bercocok mendekatkan tanam diri, ada iya, ritual. mendekatkan diri kepada Tuhan dengan berbagai kegiatan-kegiatan sosial masyarakat, Iya, iya. ya baik di dalam gotong royong, saya lihat sama. Nah, ini gotong royong ini kayaknya Iya. ada di mana-mana ya gotong Iya. royong ini. Jadi Oke, iya, iya. sangat melekat di budaya dari suku di mana istri Di mana? saya, Oh. ya, yaitu suku Dayak. Jadi saling tolong menolong, gotong royong, dan ada toleransi juga. Toleransi juga di Iya, situ. di dalam. Nah, ini poinnya. Berarti di satu sisi itu ada shock culture, pada saat yang bersamaan itu ada persamaan, hal Iya. yang umum ya, yang tadi Yang disebut umum. tentang Ya, gotong toleransi, royong. gotong royong. Tapi ini hal yang menarik, Pak Pendeta, karena ternyata gotong royong itu ada juga di semua Iya. budaya Nusantara ya, Nusantara. seperti kita semua kenal tentunya. Iya. Dan yang menarik juga adalah ada sebuah ketegangan pada satu sisi, di sisi lainnya ada sebuah harmonisasi. Ya, harmonisasi. Nah, ini tentu kita kalau membahas tentang agama, pertemuan budaya tentunya cukup panjang. Mungkin kita session berikutnya ya, Pak Pendeta ya. Ya, betul. Tetapi apa yang mau kita coba perbincangkan di sini bahwa ternyata ya memang ada persamaan budaya tentang gotong royong tadi ya. Ya. Oke, tadi disebutkan bahwa tamu kita juga adalah seorang Ketua MUKI, Ketua MUKI, Majelis Majelis Umat Umat Kristen Kristen Indonesia Kabupaten Sambas. Kira-kira apa itu MUKI mungkin secara latar belakang singkat ya? Iya. Bisa Baik. ceritakan, Pak Saya Pendeta. sedikit ceritakan. MUKI itu jadi ini sudah jelas. Dia punya profil, yaitu Majelis Umat Kristen Indonesia ini. Iya, majelis. Yaitu MUKI dibentuk untuk mewujudkan kemitraan, kerjasama, dan memperjuangkan kepentingan, hak dan tanggung jawab umat Kristen Oke. dalam berbangsa dan bernegara. Berbangsa dan bernegara. Iya. Wow. Kemudian MUKI juga adalah menjadi suatu forum perjuangan bersama dalam advokasi, edukasi. Forum ya tadi ya? Iya. Oke. Forum perjuangan bersama dalam advokasi, edukasi, transformasi dengan semua pihak. Wah, Jadi semua ada keterbukaan. kalangan. Ya, ya. Iya. Enggak hanya internal ya. Tidak hanya internal. Keterbukaan. Ya. Nah, jadi itulah salah satu tujuan daripada MUKI yang ada di Indonesia, khususnya ada di Kabupaten Sambas. ini. Sambas. Iya, iya, Oke, iya. ya. Jadi dia adalah merupakan suatu lembaga keumatan. Lembaga keumatan. Lembaga keumatan, ya, tempat menghimpun, mengembangkan, memperjuangkan kepentingan dan potensi umat Kristen Indonesia, Wah, khususnya yang ada di luas. Kabupaten Sambas. Ya. Ini luas sekali ya. Iya. Kalau kira-kira visi dan misinya seperti apa, Bro? Nah, oke. Kedengarannya. Visi daripada MUKI mewujudkan masyarakat yang rukun, Oke. damai, sejahtera dan maju dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu NKRI. NKRI. Berdasarkan Tadi Pancasila
Undang-Undang Dasar 1945 dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika dilandasi kasih, kebenaran, keadilan, dan kesetaraan umat Kristen di Indonesia pada khususnya dan di dunia pada umumnya. Nah, itu tadi para pendengar podcast kita pagi hari ini. Tadi tidak perlu dijelaskan bahwa itu sudah mengandung moderasi. Iya. Iya, tadi kan ada masuk kasih tadi situ ya. Iya, betul, moderasi. Tidak perlu tentu bisa dijabarkan, tapi bisa. langsung eksplisit itu. Betul. Wah, ini luar biasa. Visinya seperti apa, Bro, kira-kira? Jadi kalau visi daripada MUKI ini ada 3 kategorinya. Nah, di sini MUKI menyelenggarakan melalui program nyata dan dialog yang menggugah dan saling mengasihi antara sesama dan antar umat beragama. Beserta pemerintah dengan menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kesetaraan. Sudah jelas sekali moderasi pertama. beragama. Dan kedua, MUKI memberdayakan umat Kristen agar menjadi warga masyarakat yang berperan aktif dalam pembangunan di tingkat nasional dan daerah otonom, mencintai NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Ketiga, dia ada 3 misi. MUKI bekerjasama dengan umat beragama lainnya dan pemerintah. Jadi ada bersinergitas pemerintah dan lintas agama. Iya, serta pihak manapun untuk kemajuan bangsa. Nah, Indonesia. Ini nggak diragukan lagi para pendengar podcast kita pada pagi hari ini. Itu moderasi sekali karena sudah terjelaskan secara gamblang itu. Karena lintas agama gitu. Sangat bertoleransi. Dia juga mencegah timbulnya ada radikalisme atau juga sebaliknya intoleransi. Itulah moderasi kita di dalam visi misi daripada MUKI sebagiannya. Tadi saya dengar ada advokasi ya? Iya, sebagai pembelaan hukum kepada mereka yang mungkin terkena kasus hukum dalam siapa saja? Siapa saja. MUKI terbuka. Bukan hanya orang Kristen saja. Orang Kristen. Jadi dengan moderasi itu jadi membuka semua pihak. Tidak membedakan. Jadi kita berada di tengah. Iya, jadi tidak miring sebelah ada keadilan di dalamnya Iya, karena mungkin tantangannya adalah kalau kita lihat adalah soal identitas. Kadang-kadang kita terjebak ya Pak Pendeta. Betul. Karena bagaimanapun kita mulai dari identitas. Tapi pada saat yang bersamaan identitas itu kan keluar ya seperti yang dikatakan tadi. Sehingga masyarakat agama tentu mesti terjadi koneksi ya Pak Pendeta ya, supaya misalnya konkretnya begini, ketika mau dibela MUKI yang jangan lihat MUKI-nya sebagai milik Kristen gitu tapi dia membela umum. Kan tadi kesetaraan tadi ya, keadilan, kesetaraan. Tidak harus miring sebelah. Jadi kita itulah moderasi. Ada di tengah-tengah. Iya, di tengah-tengah masyarakat. Bukan kompromistis kata tengah itu. Jadi dia fleksibel, tidak harus kaku, harus membawa jubah MUKI saja, tapi untuk umum. Itu hanya penamaan. Kata seorang pujangga, apalah arti sebuah nama gitu. Sehingga kadang-kadang nama juga menjadi ini Pak Pendeta ya, menjadi penghalang sangat gitu. Sensitif juga karena kita nama itu seperti MUKI ini memang sudah dipikirkan mulai baik. Kadang-kadang kita hanya menerima pertolongan kalau ditolong oleh identitas tertentu misalnya. Oleh karena itu tidak ada pilih kasih lah dalam MUKI. Kira-kira untuk di Kabupaten Sambas peran MUKI yang menjadi mungkin pertama sebelum tantangan ya, apa saja yang telah dilakukan oleh MUKI di Kabupaten Sambas? Untuk sementara ini peran MUKI selain daripada kita ada pertemuan-pertemuan singkat, rapat terbatas dan juga kegiatan-kegiatan keseharian MUKI. Ada juga di sana peran MUKI di masyarakat itu ekonomi kreatif. Iya. Sesuai dengan. Ada juga ya ekonomi kreatif ya. Dalam mengembangkan potensi-potensi daripada masyarakat. Istimewa anggota
umat Iya. Kristen agar bisa berkontribusi Iya. melalui Ekonomi kreatif. Konkretnya apa Pak Pendeta tentang ekonomi kreatif ini? Dengan membuat seperti kerajinan-kerajinan Kerajinan tangan, tangan, memfasilitasi membudidayakan mungkin kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Kesejahteraan seperti ternak bisa Ternak. juga di dalamnya. Oh, oke. Nah, ya. Jadi nggak melulu rohani juga, Iya. bukan memisahkan rohani Iya, duniawi tidak. ya. Untuk menunjang Kegiatannya maksudnya. iya, Oh, yang oke. ekonomi masyarakat. Bahkan di bidang mencerdaskan melalui pendidikan juga bisa melakukan pertemuan-pertemuan melalui pemuda remaja. Pemuda remaja. Iya. Iya. Nah, melakukan seminar-seminar walaupun terbatas, nah, sesuai dengan kondisi situasi yang ada. Iya. Baik. Mengupayakan ada sedikit ya tindakan-tindakan yang bisa dapat membuat masyarakat pemuda istimewanya kenakalan-kenakalan remaja, potensi-potensi Ikut juga di situ. lainnya yang mungkin untuk generasi-generasi ke depan, Iya. Oh. baik dalam narkoba, obat-obat terlarang, ya kita bisa menjadi Ah, mitra, itu juga iya, perusak ya. melalui pemuda atau Iya. ya generasi-generasi Peran muda ini. Ya, mudah-mudahan karena di Kementerian Agama sendiri Iya. itu MUKI itu kan satu di antara organisasi keagamaan Kristen sebagai mitra. Ormas, Kita mitra pemerintah ya. Mitra pemerintah. Sehingga kita dapat bersama-sama. Memang di Kementerian Agama juga kita bersinergis, pernah juga kita fasilitasi bersama ya kerajinan tangan ya Pak Iya, Pendeta. benar. Sehingga Iya. itu masuk dalam ekonomi Masuk kreatif. kita terjun ke masyarakat untuk sedikit memberikan edukasi, Edukasi. bagaimana menciptakan suatu kreatif masyarakat itu bisa Oke. berfungsi dengan Berfungsi baik. dengan Iya, baik, oke. iya. Kalau tantangannya apa Pak Pendeta sebagai MUKI? Nah, kalau berbicara tantangan, tidak ada yang tidak punya tantangan. Tapi dengan tantangan inilah yang kita membuat ikan lebih semangat. Lebih semangat ya. Iya, tanpa menantang kan tidak ada yang bisa dapat Enggak, melihat bergerak bagaimana Iya, iya. kemampuan kita. Iya. Iya, kualitas kita di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai masyarakat ormas ini. Nah, itulah. Jadi tetap ada tantangan. Tetap ada tantangan Iya. ya. Baik tantangan melalui kultur yang ada. Ya, yang pertemuan tadi ya. Iya. Jadi sebagai organisasi keagamaan, pertemuan dengan budaya juga Budaya. menjadi sebuah tantangan tersendiri ya. Iya. Jadi bicara tentang hubungan adat dan Injil berarti ini. Iya, kemudian secara geografis juga kita dengan jarak yang berjauhan Jauh, antara ya. satu dengan yang lain. Ada yang terisolir karena menempuh jarak sungai, nyebrang dan Ini perang lagi ya. perjalanan kampung ke kampung. Ya itu misi kita. Persoalan pertemuan konsolidasi. Iya, itu ya. konsolidasi ini. Tapi dengan semangat tidak jadi satu Iya. iya, masalah. Iya. Iya. Oh. Jadi memang tantangan ini semacam Nah, memacu kita. memacu ya. Iya. Problem. Betul. Iya. Problem kan dari bahasa, kalau nggak salah bahasa Latin tuh throw in, sesuatu yang dilemparkan kepada Anda. Itu Iya, kata iya, problem. iya, iya. Seingat saya ya, mungkin Iya. bisa dikoreksi kalau Bagus, mungkin bagus, keliru. benar. Jadi Iya. sesuatu yang dilemparkan, kemudian kita mengatasi Iya. problem itu. Iya. Oh, Iya. gitu. Ya, memang. Jadi MUKI sejauh ini telah berperan di ekonomi kreatif, juga dengan budaya juga, advokasi juga ya Bro. Iya, Ya. iya, betul. Makanya tadi ada hubungan dengan pertemuan budaya, selalu ada ketegangan ya. Iya. Oh, oke. Betul. Sebagai Pak Pendeta secara pribadi, Iya, secara dengan pribadi, shock culture tadi. shock kultur yang ada. Iya, Oke. benar. Hmm. Jadi dapat dimengerti bahwa memang perbedaan itu sebagai kita bangsa jadi tantangan juga. iya. Tidak Sekalipun harus ada perbedaan, Pak, tapi juga banyak persamaan. banyak persamaan. Kalau mau lihat perbedaan, nah memang tanpa ada perbedaan kita pun ini hidup. Kalau tidak ada perbedaan, bagaimana bisa menjadi suami istri? Betul. Ya kita lihat ini. Kalau laki-laki dengan laki-laki mana bisa bersatu? Iya. Jadi harus ada perbedaan. Tapi di dalam perbedaan ada kenikmatan. Iya. Itulah yang kita harus terapkan di lapangan keseharian kita. Dengan ada perbedaan, itulah yang menjadi satu keuntungan. Menambah kita untuk lebih Memperkaya ya. memperkaya. Baik dalam segi budaya. Jadi kita kolaborasi tadi kan. Tetap ada perkembangan-perkembangan juga ya. Iya. Karena kan sebagai ketua
apa tadi Pinasungkulan ya, juga melihat hal yang sama ya, ada sama sebagai pendeta mengembalakan umat. Itu tidak mudah juga ya Pak Pendeta. Tapi di dalamnya itulah kita akan mau dapat supaya itu jadi sinkron, dinikmati. Sinkron. Iya. Tahan di situ bro. Kata sinkron ini juga menarik ya, karena kata sinkron itu mengandaikan sudah ada sebuah hukum keteraturan yang kita perlu yang kita perlu mensinkronkan diri terhadap harmonisasi. Sinkronisasikan kata sinkron itu antara kita sebagai pendeta, sebagai ketua satu kultur budaya Minahasa yang ada di Kabupaten Sambas, kemudian sebagai ketua MUKI. Wah, ini jadi harus kompleks ada sinkronisasi. Tapi inilah kita ini kalau salah urus ini malah berbenturan ya. Iya, bahkan saya ada di organisasi lainnya. Berhubung juga saya ada di Ormas 1 di Bamaknas juga. Ada kawan saya di sebagai di Bamaknas, kami saling berkolaborasi dalam ormas-ormas yang ada. Iya. Dan kami juga kemarin ada sedikit pertemuan dengan Ketua Ansor Kabupaten Sambas. Luar biasa, beliau menerima saya sebagai ketua di Indonesia. Nah, beliau mengatakan bahwa kita banyak perbedaan tapi kita harus cari juga persamaan. Luar biasa. Seorang pemuda Ansor ini memberikan satu keterangan. Tentu persamaan itu bukan penyeragaman. Bukan penyeragaman. Beda seragam dengan dengan perbedaannya. Seragam merah putih kan tak harus sama. Iya, istilahnya kan mulai dari dasar sudah kita dididik untuk harus menghargai perbedaan. Makanya ada merah, ada putih, ada hitam, ada warna lainnya. Ada pelangi. Baru dikatakan beragam. Tapi berbineka, berbeda-beda, namun satu. Wah, ini dalam. Iya, luar biasa. Tunggal Ika ini dalam. Filosofinya memang. Kalau kita gali lagi itu bisa 2 episode Pak Pendeta. Tapi karena kita hanya berbincang ringan ya. Iya. Baik, jadi itu harapan MUKI ke depan apa Pak Pendeta Yani? Iya, harapan saya sih untuk MUKI ke depan biarlah sesuai dengan visi dan misi. Untuk kita senantiasa dapat memberikan satu kontribusi baik kepada masyarakat dan bersinergitas juga dengan pemerintah. Bersama dengan program-program yang ada di dalamnya. Mendukung akan keamanan yang ada di Kabupaten Sambas. Oke, jadi tetap berlanjut yang namanya ekonomi kreatif, kolaborasi seperti itu ya. Lebih kuat lagi ya. Itu mungkin yang dapat saya jelaskan. Tumbuh dan berkembang. Iya, betul. Di lewat prokes ini ya luar biasa. Ya. Sangat bangga diundang di tempat ini. Terima kasih Pak Pendeta karena juga sudah hadir juga buat saya ini. Sama-sama. Iya, luar biasa. Terima kasih ya Bapak Pembimas Kristen ini yang sudah mengundang saya untuk. Iya, saya yang berterima kasih juga. Iya. Karena bangga ya. Iya. Karena telah memberikan semacam pelajaran bagi kita semua. Pelajaran dan bersyukur juga kepada Tuhan ya. Bersyukur kepada Tuhan. Mengizinkan untuk bisa dapat sedikit memberikan masukan-masukan. Ya. Pelajaran yang menarik tadi adalah tamu kita, undangan kita ini pada saat yang bersamaan berdiri di 3 konteks, yaitu sebagai ada pendeta. Lagi Pak, saya juga saat ini dipercayakan untuk mengajar di sekolah. Guru juga. Sebagai guru, jadi banyak sekali yang boleh dikatakan anugerah Tuhan percayakan, talenta-talenta yang harus saya berikan, kontribusikan kepada masyarakat. Iya. Jadi kira-kira apa yang dapat Pak Pendeta sampaikan kepada pendengar podcast kita, podcast Gema, supaya bergema podcast kita. Kira-kira sebagai penyampaian saya untuk prokes ini, biarlah dengan segala potensi yang ada pada kita, apapun itu, besar apalagi yang Tuhan berikan, sekecil apapun itu, mari kita kembangkan semaksimal mungkin, sekemampuan kita, benar-benar memberikan satu pengabdian yang benar-benar berpotensi untuk menjadi berkat. Iya. Saya merasakan ada semacam semangat intensitas gitu ya, walaupun kecil. Iya, tanpa pamrih. Kita terpanggil
bukan hanya untuk ya pekerjaan Tuhan, juga untuk negara dan bangsa ini. Nah, luar biasa. Iya. Jadi puji Tuhan ya, itu Ya, yang saya dapat. terima kasih. Dan sekali lagi kami sampaikan melalui podcast Gema, Gerakan Moderasi Beragama Persaudaraan Universal, biarlah menjadi pelajaran bagi kita semua dari pengalaman unik Bapak Pendeta, berdiri di berbagai konteks tentunya bisa dapat bertumbuh dan berkembang. Dan tadi dikatakan walaupun kecil tetap semangat melayani tanpa pamrih ya, sehingga potensi, artinya sesuatu yang akan terjadi apabila itu kita secara intensif tetap semangat ya Pak Pendeta ya. Baik para pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih sudah mendengarkan podcast kita dari Kementerian Agama Kabupaten Sambas, podcast Gema, Gerakan Moderasi Beragama Persaudaraan Universal. Terima kasih kepada Pak Pendeta Yani Alexander Pandey yang telah berada bersama kita, dan tentunya para pendengar dimanapun Anda bersama, dan tentu kita akan jumpa di session berikutnya. Dan bagi kita semua semoga mendapat pelajaran untuk apa yang disampaikan oleh tamu kita Bapak Pendeta. Untuk itu sekali lagi terima kasih Pak Pendeta, ya, sama-sama, dan Pak. salam persaudaraan universal.